Pada bagian ini kita akan membahas mengenai utang dan kita akan membangun modul utang. Kita lihat dulu kasus mengenai utang dua roda baik ini. Pertama kita lihat DRB ini menerbitkan sukuk ijaroh. Sukuk ini pembiayaan hutang tapi tidak menerapkan bunga. Sukuk. Jadi alternatif dari obligasi yang konvensional. Nah, apa maksudnya ijaro? Ijaro ini adalah sewa menyewa. Artinya sukuk ini, surat utang ini terbit atas dasar transaksi sewa menyewa. Atas dasar sewa menyewa, eh, jadi transaksi antara DRB dengan si investor pemilik dana adalah transaksi sewa menyewa, di mana DRB menjual asetnya, kepada investor dan dia memperoleh pendanaan. Di sini pendanaannya 36 miliar. Nah, karena sekarang asetnya ini dimiliki investor, misalkan pabriknya ya, dan DRB akan menggunakan aset tersebut, tapi dengan syarat DRB membayar sewa, karena kan sekarang pemilik pabriknya ini sekarang adalah si investor. Dan membayar sewa, di sini kalau dilihat di soal, imbal hasil yang ditawarkan sukuk adalah 10%. 10% per tahun, artinya di sini eh, DRB pada waktu dia menjual asetnya dan dia memperoleh 36 miliar, dia akan tetap menggunakan aset itu, tapi statusnya sekarang aset itu beralih kepemilikan kepada si investor. Konsekuensinya DRB akan membayar sewa. Sewanya itu 10% per tahun. Namun di sini dikatakan pelunasan sukuk ini bukan dilakukan seperti pinjaman obligasi yang akan dilunasi seketika pada waktu jatuh tempo. Tapi di sini pelunasan sukuk ini dilakukan secara bertahap setiap tahun 3 miliar. Nah, dengan kondisi ini berarti saldo pinjaman sukuk ini setiap tahun akan menurun 3 miliar, 3 miliar, 3 miliar. Nah, sehingga nanti di tahun ke-12 sudah lunas semua. Jadi pelunasan saldonya dicicil selama 12 tahun di mana setiap tahunnya 3 miliar. Dan 10% ini didasarkan pada saldo sukuk akhir periode. Di awal periode, maaf, di awal periode. Jadi 10% ini dari mana? Di awal periode atau di akhir periode? Di awal periode. Nanti kita akan lihat, kita akan akomodasi ini di model kita. Yang kedua juga di sini DRB menerbitkan obligasi 10 miliar, bunga mengambang. Nah, penerbitan ini dilakukan di tahun 2020 dan akan jatuh tempo di tahun, kalau memang 10 tahun ya berarti di tahun 2030. 10 tahun ke depan, 2020 ya. Dan di sini 10 tahun di pelunasannya ini akan dilakukan secara sekaligus di tahun 2030 pelunasannya. Jadi di sini bullet payment, tidak seperti sukuk ya. Kalau sukuk ini pelunasannya dilakukan bertahap secara 3 miliar setiap tahun. Kalau yang untuk obligasi, dia dilakukan pelunasannya nanti seketika di tahun ke-10 langsung dilunasi 10 miliar. Dan karena ini bunga mengambang, dia perlu acuan. Acuannya di sini Indonia. Indonia ini pengganti dari JIBOR. Jadi Indonia ini suku bunga jangka pendek dan sering digunakan sebelumnya JIBOR. Tapi dengan beralihnya JIBOR ke Indonia, JIBOR sudah dihapus, tidak lagi digunakan. Maka sekarang yang digunakan adalah Indonia. Dan Indonia ini suku bunga interbank sebenarnya, jangka pendek. Dan dia sering, karena dia pengganti JIBOR, dia akan berperan untuk sebagai suku bunga acuan jangka pendek. Dan di sini dikatakan suku bunga yang dikenakan obligasi ini mengacu pada Indonia plus 2%. Nah, di tahun 2025 akhir, Indonia itu 5% tingkatnya. Berarti di sini total pembayaran Indonia, kalau misalkan Indonia ini tetap 5% di 5 tahun ke depan, maka pembayaran bunganya 5% plus, karena di sini ada margin, plus 2%, 7%. Jadi tingkat bunga kalau misalkan ini konstan 5%, tingkat bunga yang akan dibayarkan oleh si dua roda baik kepada investor 7%. Dan ini bisa berubah Indonia ya. Kalau memang ini turun, misalkan 3%, ya pembayarannya 3% plus 2%. Karena dia mengambang, dia bukan fix rate. Lalu di sini ada juga mengenai kas.
Nah, ini sebenarnya bukan pinjaman kalau ini aset. Cuma di sini kita letakkan di utang karena dia akan mengurangi beban bunga. Di sini kan ada pendapatan bunga. Jadi kalau kas-nya ini ada saldo dan dia memberikan bunga, maka dia akan pendapatan bunga, dan pendapatan bunga ini akan mengurangi beban bunga yang ini, beban bunga yang ini, beban bunga pinjaman. Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah fasilitas kredit modal kerja. Jadi modal kerja ini sifatnya jangka pendek, dan sifatnya selain jangka pendek juga standby loan, pinjaman siap siaga. Artinya dia akan dicairkan kalau memang ada kebutuhan. Dan di sini yang menjadi acuan, yang menjadi pedoman waktu dia apakah harus dicairkan atau tidak adalah arus kas bebas, free cash flow. Free cash flow ini arus kas saldo arus kas yang tersisa setelah penyelesaian kewajiban-kewajibannya. Nah, kalau masih ada sisa positif, berarti dia ada arus kas positif, bebas positif. Dan dia nggak perlu mencairkan kredit modal kerja. Tapi kalau arus kas bebasnya negatif, maka perlu pencairan kredit modal kerja. Dan di sini plafonnya 20 miliar dengan bunga 7%. Dengan bunga 7%. Dan di sini ada asumsi berikutnya adalah diasumsikan pencairan kredit modal kerja ini dilakukan di awal tahun. Jadi tidak di tengah tahun, karena ini nanti mempengaruhi perhitungan bunganya. 7% ini per tahun. Ya, ini penyederhanaan saja. Dan fasilitas KMK ini akan dilunasi otomatis saat arus kasnya positif. Arus kas bebas dua roda baiknya positif. Jadi di sini dia tidak ada kapan harus diselesaikan seperti obligasi ini, tapi setiap saat arus kas bebasnya ini positif, maka langsung akan digunakan untuk pelunasan. Jadi tidak mengendap sampai bertahun-tahun ya, karena begitu ada arus kas positif langsung dilunasi. Artinya mungkin saja ini hanya 1 bulan, 2 bulan sangat mungkin, atau bahkan lebih singkat dari itu kalau memang ada arus kas bebas positif langsung dilunasi untuk pelunasan kredit modal kerja. Dan ini adalah gambaran sekilas mengenai utang yang dikelola oleh dua roda baik. Nah, berdasarkan informasi ini kita akan membangun modul yang nanti akan kita masukkan ke proyeksi laporan keuangan.